12 di depan mata. Pokoknya gila-gilaan. Selamat datang di Manja. Masukan belanja edisi Desember 2024. Kalau mau beli HP dengan harga promo, ini adalah kesempatan terakhirmu. Buat yang banyak uang dan lagi nyari smartphone foldable, pilihannya dua aja ya, yaitu Vivo X Fold 3 Pro dan Samsung Galaxy Z Fold 6. Kalau mau smartphone foldable yang bisa berubah menjadi tablet, baterainya awet, kameranya mantep karena bisa zoom jauh, ambil Vivo X Fold 3 Pro. Tapi kalau mau smartphone foldable yang lebih cocok buat mendukung pekerjaan, dukungan software mapan, dan ada S Pen buat coret-coret, ambil Samsung Galaxy Z Fold 6. Biar bisa S Pen, beli case yang ada S Pen-nya lagi ya. Harganya belum mengalami perubahan, masih di 26 jutaan untuk kedua smartphone ini dengan storage yang sama, yaitu di 512 GB. Kalau storage segitu kurang, Samsung Galaxy Z Fold 6 punya varian 1 TB yang dijual di 28 jutaan. Silakan. Sementara buat yang nyari smartphone flip, Samsung masih mendominasi bagian ini. Pilihan pertamanya adalah Samsung Galaxy Z Flip 6. Saya masih pakai sampai sekarang dan memang masih jadi smartphone lipat paling bener untuk saat ini. Bukan karena nggak ada yang lebih bagus, tapi lebih ke kompetitor lain tuh nggak ada yang berani challenge lagi. Makanya harga dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini tuh cenderung stabil. Buat opsi yang lebih murah bisa ambil varian tahun lalunya, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 5. Nah, buat para pecinta smartphone flagship, di bulan lalu saya tuh sempat ngasih tahu untuk nggak beli smartphone flagship dulu karena sekarang langsung keluar 4 model smartphone flagship. Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8, iQOO 13, dan Huawei Pura 70 Ultra. Nah, apakah keempat smartphone ini layak untuk dibeli? Jadi gini sob, yang menurut saya aman untuk dibeli adalah iQOO 13 karena untuk kelas harganya biasanya yang lain tuh nggak bisa compete. Pakai Snapdragon 8 Elite, baterai besar yang tahan lama, dan kini ada LED di sekitar modul kamera yang ngasih aura gaming yang lebih kental. Memang buat gaming, smartphone ini tuh enak banget ya, performanya ngebut dan ada chip tambahan untuk bisa naikin FPS gaming. Untuk kameranya sih memang terlihat kayak downgrade ya dari tahun lalu karena nggak ada periskop kamera. Cuman masih tergolong not bad kok kameranya. Harga adalah kunci kenapa iQOO 13 ini tuh menggiurkan. Varian termurahnya dijual dengan harga 9.999.000. Ini yang varian 12256. Hanya tersedia online only. Keren loh ini, Snapdragon 8 Elite tapi di bawah 10 juta. Saya yakin bakalan susah untuk dilawan sama brand lain. Karena iQOO 12 aja tahun lalu harganya tuh stabil sampai sekarang. So, kalau mau beli iQOO 13, silahkan. Nah, buat yang lainnya ini tuh agak rumit ya. Pertama, Huawei Pura 70 Ultra. Yes, kalau ngomongin kamera, ini yang terbaik. Sensor kamera gede, point and shoot itu nyaman banget. Tinggal jepret doang hasilnya tuh bagus. Fitur snapshot foto memang bikin kamera HP ini tuh jadi spesial. Objek bergerak bisa ditangkap dengan baik di HP ini. Cuman kurangnya tuh banyak. Bukan salah Huawei juga sih, ini gara-gara kena buff sama Amerika aja. Chipset yang dipakai terpaksa pakai chipset bikinan Huawei sendiri yang nggak bisa dibilang ngebut. Plus experience software yang jelas beda sama smartphone Android lainnya. Install apa-apa tuh kudu lewat Huawei App Gallery. Untungnya Huawei tuh udah ngasih semacam jalur alternatif biar kamu tuh bisa install aplikasi Google. Jadi HP ini tuh masih bisa dibilang usable. Layak dibeli kah? Layak. Tapi saran saya kalau mau beli smartphone flagship tuh mending nunggu sampai tahun depan aja. Masih ada 2 jawara lagi dan 2 kuda hitam yang belum datang soalnya. Samsung S25 series, Vivo X200 series, dan si kuda hitam yaitu Realme GT7 series dan Xiaomi 15 series. Pilihannya masih banyak. Kalau lagi kepepet banget nih mau flagship car dengan kamera terbaik ya monggo, Huawei Pura 70 Ultra bisa kamu miliki mulai dari saat ini. Kalau Oppo Find X8 series gimana? Sama juga, baik Oppo Find X8 Pro dan Oppo Find X8 itu tuh layak banget buat dimiliki. Speknya bagus dan kameranya bagus. Overall value saya malah lebih melihat Oppo Find X8 biasa lebih menarik untuk dimiliki. Dijual dengan harga 13 jutaan, Oppo Find X8 adalah smartphone flagship seutuhnya. Layar masih LTPO, chipset Dimensity 9400 yang ngebut. Setup kameranya juga komplit. Ada kamera utama, kamera periskop, telefoto, dan ultrawide. Nggak ada yang dikurangin. Memang nggak pakai periskop telefoto 2 biji kayak di Find X8 Pro, tapi segini aja itu tuh udah standar smartphone flagship. Beli Find X8 ataupun Find X8 Pro sekarang bukanlah suatu kesalahan.
Kurangnya paling di bagian perekaman videonya aja yang nggak bisa 8K dan kamera depannya nggak bisa autofocus, itu aja. So, masih recommended to buy, tapi akan lebih bijak menurut saya untuk tahan dulu setidaknya sampai tahun baru ya. Untuk Samsung S24 series ataupun Vivo X100 series saya nggak rekomendasikan ya, karena versi penerusnya terlihat lebih menggiurkan, terutama si X200 series. So, please, sabar, oke? Kapan bang? Belum boleh ngomong bang. Udah X200 di bulan Januari. Kan? Udah boleh. Bener nih. Bener. Udah idenya udah Sudah dicabut. Aman. Anda ini Aman. Januari. Selanjutnya untuk kategori smartphone premium, jagoan utama saya adalah Xiaomi 14T Pro. Buat harganya yang dijual di 9 juta kurang, Xiaomi 14T Pro ini ngasih experience layaknya flagship. Chipset yang dipakai adalah MediaTek Dimensity 9300 Plus. Lebih ngebut dikit malah daripada chipset flagshipnya Vivo, yaitu MediaTek 9300 yang ada di X100 Pro. Kameranya komplit ya, 50 megapiksel OIS, telefoto 50 megapiksel, 12 megapiksel ultra wide, bisa rekam 8K 30 fps dan 4K 60 fps. Ngecasnya juga ngebut banget di 120 watt. Kurang layar LTPO doang biar jadi flagship seutuhnya. Tapi dengan spek yang dibawanya ini, kamu tuh udah bisa ngayal pakai flagship kok. Xiaomi 14T Pro ini tuh sangat saya rekomendasikan. Pilihan kedua di range harga segini adalah smartphone yang lagi cosplay jadi flagship ala Samsung S24 FE. Saya selalu bilang kalau S24 FE ini adalah S24 Plus versi pahe. Secara spek memang nggak kayak Xiaomi 14T Pro ya, yang emang mirip flagship. Tapi kalau udah pernah pakai Samsung Galaxy S24 Plus terus pakai S24 FE ini tuh sangat sulit nyari perbedaannya. Chipset Exynos 2400i, maksudnya ya? I apa sih? Pakai bahasa Inggris berarti. 2400i dong berarti. Iyalah. Bukan 2400. Kalau mules. Itu mah. Ya, chipsetnya pakai Exynos 2400e versi underclock dikit dari Exynos 2400 yang dipakai di S24 dan S24 Plus. Kameranya hampir mirip juga kayak S24 Plus, beda di resolusi telenya aja. Terus lensa telenya ini ada OIS-nya, sesuatu yang Xiaomi 14T Pro itu tuh nggak punya. Dijual dengan harga sejuta lebih mahal daripada Xiaomi 14T Pro, tapi ini Samsung. Nyaman untuk digunakan dan dukungan software juga aman ya. Belilah kalau mau smartphone premium yang anti ribet. Sebagai pelengkap, ada satu opsi lagi. Kalau kamu tuh suka tantangan, Asus Zenfone 11 Ultra turun harga jadi 8 jutaan aja. Suka sesuatu yang panas ya bang? Sesuatu yang panas, yang hot, yang bisa menghangatkan, bener. Emang bisa digoreng? Ya kan panas. Nggak, tergoreng sendiri itu. Ya, ada alasan kenapa smartphone ini tuh turun harga sih. Awalnya dijual dengan harga 10 jutaan, yang mana itu sebenarnya tuh udah harga yang bagus ya. Udah pakai 8 Gen 3, layar juga LTPO AMOLED, dan setup kamera yang di atas kertas udah flagship banget. Tapi ternyata kameranya masih ada di bawah kelas flagship. Dan kalau dipakai main game tuh, panasnya bisa panas banget. Cuman kalau harganya 8,5 juta mah, segala kekurangan ini harusnya bisa diterima lah ya. So, kalau mau Snapdragon 8 Gen 3 dengan harga terjangkau, bisa pilih Asus Zenfone 11 Ultra. Untuk smartphone gaming premium, biasanya saya pilih Asus ROG Phone 8. Tapi saya mendapatkan informasi kalau Asus ROG Phone 9 bakalan datang juga di tahun depan. So, baiknya jangan beli dulu smartphone ini. Kalau mau beli smartphone gaming premium, mungkin bisa mempertimbangkan Nubia Red Magic 8S Pro. Banting harga tuh, mungkin sedikit kali yang beli ya. Udah ada active cooler di dalamnya, jadi nggak perlu aksesoris tambahan biar adem. Masih di 8 juta sejak 2 bulan lalu. Melihat performa salesnya, saya nggak yakin Nubia akan bawa penerusnya ke Indonesia. So, mungkin HP ini cocok buat koleksi, jadi pajangan atau apa gitu, terserah lah. Bukan sedikit bang yang beli bang. Kenapa bang? Emang yang beli handphone ini orang-orang terpilih aja bang. Oh tuh, orang-orang terpilih. Terpilih untuk tidak sadarkan diri pada saat check out. Check out aja gitu ya. Check out ya, takut lu. Kenapa saya membeli gitu. Bagus padahal bang. Bagus banget. Sok atuh dibeli, kasihan.
Selanjutnya adalah smartphone 7 jutaan. Xiaomi 14T Pro lagi sale nih. Varian yang 256GB-nya lagi turun ke 7 jutaan. Inilah enaknya 12-12. Ada aja promo smartphone yang ngagetin. Memang storage-nya tuh agak mepet ya, tapi melihat spek yang dibawanya, saya merasa ini smartphone paling value for money di harga segini. Pilihan keduanya adalah smartphone mid-range favorit saya, Vivo V40. Varian yang 512GB-nya dijual di harga 7 jutaan. Memang dia tuh nggak punya lensa tele kayak Xiaomi 14T, tapi dia itu tuh cukup komplit kok. Speknya oke, kameranya bagus depan sama belakang, dan ada IP69-nya. Di bawahnya lem bukan masalah karena IP69 ini tuh udah tahan sama air bertekanan. So, buat 7 jutaan pilihannya dua itu aja. Ada fitur tahan terhadap tekanan air kan? Udah dari sekarang. Tekanan hidup nih. Pasti tekanan hidup nih. Anda kalau curhat yang Tekanan ngomong, batin bang, hidup. iya, Anda tuh kalau curhat yang ngomongnya tuh jangan pas lagi direkam begini gitu. Enggak bang. Kita kan bisa ngobrol. Meja kita deketan loh. Lanjut ke 6 jutaan, masih Vivo V40 lagi, cuman yang di 6 jutaan tuh varian yang 12-256-nya. Nggak usah diulang lah ya kelebihannya tuh ada di mana. Nah, pilihan keduanya Xiaomi 14T yang 12-512. Kamu masih dapat smartphone dengan kamera bagus, storage 512GB dan spek yang lumayan. MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Sebenarnya secara spesifikasi di atas kertas bagusan Xiaomi 14T ketimbang si Vivo V40. Chipsetnya tuh lebih ngebut ya, ada lensa telenya, layar juga udah 144Hz. Lebihnya si Vivo V40 itu tuh ada di sertifikasi IP69 dan kamera depan yang lebih cakep buat foto dan video plus ada autofocus. Cuman karena ini judulnya rekomendasi, saya tuh lebih nyaman buat merekomendasikan Vivo karena UI-nya yang lebih nyaman untuk digunakan menurut saya. Kayaknya tuh lebih pas buat lebih banyak orang ketimbang HyperOS-nya Xiaomi. Ada satu pilihan lagi yang menurut saya tuh kayaknya layak buat dibeli, yaitu Realme 13 Pro Plus. Pilih smartphone ini kalau kamu emang suka banget sama foto-foto, terutama buat potret dan agak zoom-zoom. Soalnya Realme 13 Pro Plus adalah satu-satunya smartphone di harga segini yang bisa kasih periskop telefoto 50MP dengan OIS. Di kondisi low light tuh agak challenging soalnya buat foto tanpa OIS kayak di Xiaomi 14T dan 14T Pro. Vivo V40 bahkan nggak ada lensa telenya, cuman memang di spesifikasi lainnya tuh Realme 13 Pro Plus ini tuh kalah semua. Ya bisa dimengerti lah ya karena periskop telefoto dan OIS itu tuh mahal. Nggak tahu nih Realme kesambet apa ya sampai berani kasih fitur ini di HP 6 jutaan. Storage-nya juga 512GB lagi. Di harga 5 jutaan, pilihan pertamanya adalah Xiaomi 14T varian 12256. Yes, di 1212 ini Xiaomi 14T itu turun kelas ke 5 jutaan. Strategi yang bagus karena rentang harga sama yang varian 512GB itu awalnya tuh tipis banget. Makanya saya selalu nyaranin ambil yang 512GB. Akhirnya sekarang yang 256GB diturunin harganya. Nice move, Bung Andi dan tim. Karena kehadiran Xiaomi 14T di harga segini, praktis banyak yang jadi korban. Samsung A55, Vivo V30, Oppo Reno 12F. Kalau itu emang nggak pernah kesebut, Ding. Ya begitulah. Ya banyak lah yang menjadi korban. Oh ada bang, Oppo Reno 12F. Ada. Itu yang handphone tahan banting. Oh yang kita banding-banding sempat ya? Enggak, yang kita mau banting terus jadi banteng. Ya dibandingkan sama HP-HP itu semua, ya mending Xiaomi 14T kemana-mana lah. Pilihan alternatifnya cuman Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, hanya karena dia tuh bisa ngasih storage 512GB. Selanjutnya rekomendasi smartphone 4 jutaan, Xiaomi Stress coy. Poco F6 12512 sekarang dijual dengan harga 4,6 juta doang. Chipset Snapdragon 8 Gen 3 ini lebih ngebut daripada smartphone yang dijual dengan harga 2 kali lipat dari Poco F6 ini. Mungkin memang lagi cuci gudang, tapi apa nggak mikirin perasaan brand lain ya? Jangankan mikirin perasaan brand lain, brand saudaranya sendiri yaitu Xiaomi Redmi Note 13 Pro aja kagak dipikirin loh. Padahal udah keikutan kena potong harga jadi 4,7 juta. Kalau di compare, masih mendingan Poco F6 kemana-mana. Hal ini yang bikin saya cuman merekomendasikan Poco F6 aja untuk 4 jutaan. iQOO Z9 gimana bang? Ini banyak banget yang nanya soalnya. Sekarang iQOO Z9 tuh harganya juga turun ya jadi 4,2 juta. Tapi kalau di compare, chipset Snapdragon 7 Gen 3-nya ya kalah jauh ya sama 8S Gen 3. Kamera juga jelas kalah sama Poco F6 dan Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Storage apalagi masih 256GB. Poco F6 sama Xiaomi Redmi Note 13 Pro itu tuh udah 512GB.
So, buat 4 jutaan pilihan saya cuman Poco F6 aja. Yang 512GB itu harganya 4,6 juta dan yang 256GB harganya 4,1 juta aja. Stres kalau kata gua mah nih si Poco nih. Kenapa kalau yang Red Magic turun dibilang kagak ada yang beli, kalau Poco F6 dibilang stres? Karena saya tahu ada yang beli. Ya kan, Red Magic juga ada yang beli. Ya kan banyakan yang beli Poco. Om tahu dari mana? Kan ada kalau di online mah terjual berapa? Oh gitu. Iya. Oh mungkin Red Magic jualannya offline di bengkel 5 misalnya. Iya, bisa Dan jadi. tidak tercatat oleh Iya, bisa data. jadi. Mungkin jualan keliling kayak estek. Betul. Door to door mungkin. Di Kebrutalan Xiaomi alias Poco nggak terjadi di smartphone 4 jutaan aja. Di 3 jutaan juga diobrak-abrik sama Poco X6 Pro 5G. Sekarang harganya di 3,8 juta doang. Kameranya bagus, chipsetnya ngebut. Nggak ada lawannya ini di 3 jutaan. HP-HP Samsung juga nggak saya masukin rekomendasi lagi gara-gara dia ini. A55, A35, A25. Udah nggak nyaman lagi gitu ngerekomendasiinnya. Mending Poco X6 Pro 5G aja. Buat 3 jutaan kecil juga ada Poco X6 5G Snapdragon 7S Gen 2, kamera 64 megapiksel dengan OIS. Fix banget ini, Poco bulan ini ngancurin pasar banget. Satu-satunya smartphone dari brand selain Poco yang saya rekomendasiin di harga 3 jutaan adalah Infinix GT20 Pro. Karena dia satu-satunya yang ngasih aura gaming kental di harga segini. Ada coolernya juga biar pas main game tuh nggak panas ya. Walau performanya cukup ngebut, tapi harus diingat ya kalau secara spesifikasi Infinix GT20 Pro ini tuh masih kalah dari Poco X6 Pro 5G. Saya merekomendasikan ini hanya karena experience dan looks gamingnya aja. Badai Poco tidak berakhir di 3 jutaan, saudara-saudara. Poco M6 Pro yang jadi jagoan saya di manja bulan lalu tetap dipotong harganya jadi 2,1 juta doang. Chipset MediaTek Helio G99, layar AMOLED, kamera 64 megapiksel yang pakai OIS, buset dah ini gimana ngelawannya? Padahal ada HP-HP 2 jutaan baru yang menarik kayak Nubia Focus Pro, Itel S25 Ultra, dan Infinix Hot 50 Pro Plus. Tapi kalau Poco M6 Pro udah semurah ini mah ya, mending ambil Poco M6 Pro aja. Cuman ada catatannya ya, ini HP udah berkeliaran dari awal tahun lalu. Salah, awal tahun ini. Belum ganti tahun mau. Sabar. Kemungkinan di tahun depan ada penerusnya. Pilihan kedua adalah buat mereka yang suka main game. Saya merekomendasikan iQOO Z9X sekarang karena harganya kini lebih murah daripada Nubia Neo 2. Secara performa juga lebih baik Snapdragon 6 Gen 1 daripada chipsetnya Nubia Neo 2. Terus pilihan kedua, salah, tadi udah yang kedua. Terus pilihan yang ketiga adalah HP Samsung yang baru yaitu Samsung Galaxy A16 5G. Lumayan ternyata ini HP. Speknya nggak kentang kayak Samsung biasanya ya. Dia tuh pakai MediaTek Dimensity 6300. Lebih ngebut dari G99 dan jaminan update software sampai 6 tahun ke depan. Edan sampai ganti presiden. Hah? Gimana? Bentar. Yakin ganti? Kan belum tentu ganti ya? Maaf, Iya. salah. Bisa jadi terpilih kembali. Dilancarkan. Aduh, ini bahaya ini bercandanya. Jelek, bercandanya Irwan jelek. Jadi, buat yang mau pakai smartphone dalam jangka waktu yang lama, bisa pilih Samsung Galaxy A16 5G. Orang-orang dari kemarin pada bilang, Bang, grup Trension nggak masuk rekomendasi gara-gara nggak ada di Erafone ya. Kulit lumpia. Rekomendasi ini saya masukin bukan cuman buat HP yang ada di Erafone aja. Emang saya kurang nyaman aja rekomendasiinnya. Mau apa? Infinix Hot 50 Pro Plus. Iya, desainnya tipis. Iya, layarnya AMOLED dan melengkung. Tapi kameranya kagak ada OIS-nya. Ya mending Poco M6 Pro. Sama Nubia Focus Pro aja kalah. Lebihnya Infinix Hot 50 Pro Plus ini hanya di desain aja. Terus apa lagi? Itel S25 Ultra. Chipset Uni SoC T620-nya itu tuh masih 12 nanometer. Ngebut enggak dan kadang respons layar tuh suka enggak kepencet gitu. Mana nyaman saya rekomendasiinnya. So, mohon maaf ya para fans Trension Group. Rekomendasi ini bukanlah demokrasi yang nurut sama suara terbanyak, tapi lebih ke pengalaman pengujian kami sebagai tukang review gadget. Semoga menjawab. Lagi pula Infinix GT20 Pro juga selalu saya rekomendasiin, kan ya beli yang itu aja lah kalau emang suka sama Trension Group. Emang ada bang yang nurut sama suara terbanyak? Nah kan, ini kalau dilanjut bahaya nih. Saya kan nanya bang. Ya kan, pemimpin kita terpilih karena suara terbanyak bang. Oh gitu bang. Iya bang, nggak ada kecurangan. Cuma by design aja bang. Aman. Desain mah kita bisa, itulah, desain kan subjektif.
Ya memang sekarang dia Iya, Pak Prabowo. baru Nice. mau mulai. Baru mau mulai. Lu ngomong. Terakhir, rekomendasi smartphone 1 jutaan. Tidak henti-hentinya saya merekomendasikan smartphone stok lama ini, yaitu Poco M5s. HP sejutaan yang pakai AMOLED, punya 4 kamera, walaupun 2 kamera lainnya tuh ya makro dan depth sih. Punya lensa ultra wide dan support pengecasan cepat 33 watt. Kalian nggak akan nemu smartphone sejutaan semewah ini. Kurangnya hanya di storage yang masih 64 GB aja. Jadi kalau download aplikasi kebanyakan, ya bakalan gumoh dia. Jadi belilah smartphone ini kalau untuk komunikasi saja. Kalau mau main game di harga segini, awalnya pilihan saya adalah Itel RS4. Cuman sekarang ada saudaranya yang bawa spek yang lebih baik sedikit, yaitu si Infinix Hot 50. Dia itu pakai chipset yang lebih ngebut sedikit, yaitu MediaTek Dimensity 6300. Cuman kurangnya dia itu nggak punya pengecasan cepat kayak Itel RS4. Ya nggak apalah ya, ngecas sabar dikit tapi ngasih performa lebih baik. Poco C75 juga sempat menggoda karena harganya kini jadi 1,2 juta. Cuman kalau mau main game ya mending Infinix Hot 50 aja lah. Dan kalau mau dipakai harian ya mending Poco M5s. Terakhir, seperti biasa buat para senior atau anak sekolah yang HP-nya nggak boleh ribet dan aman, bisa ambil Samsung Galaxy A06 aja. Hadirnya Samsung Knox di HP termurah Samsung ini akan membuat hati nyaman. Jadi kagak kepencet download sembarangan atau kena malware. So, itu aja manja untuk bulan Desember ini. Semoga membantu. Dadah.